ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah Subhanahu wa taala membenarkan perbuatan-perbuatan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Ketahuilah, sesungguhnya sebaik-baik ucapan perkataan adalah kitabullah Al-Quranul Karim. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah yang mengada-ngada di dalam agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap yang mengada-ngada di dalam agama disebut perbuatan bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perbuatan bid'ah adalah sebuah kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya di dalam neraka. Ayyuhal muslimun rahimanillah wa iyyakum, kaum muslim yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, pekerjaan berdagang, pekerjaan berniaga sangat mendapatkan keutamaan dan keagungan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "At-tajirul amin, as-saduqul muslim, ma'an nabiyyin, was-siddiqin wasyuhada yaumal qiyamah." Seorang pedagang yang amanah, yang jujur dan muslim akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat. Berdasarkan ayat ini, berdasarkan hadis ini, terdapat keutamaan yang sangat luar biasa bagi seorang pedagang, bagi seorang yang berniaga, dengan syarat dia harus jujur dan harus amanah. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa, fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fi bay'ihima, wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihima." Dua orang yang sedang berjual beli masih di dalam masa tangguh selama mereka belum berpisah. Kalau seandainya kedua-duanya menjelaskan dan berkata jujur, maka niscaya mereka akan diberkahi dalam perjualbelian mereka berdua. Kalau seandainya keduanya berdusta dan menyembunyikan apa yang ada di dalam jual beli mereka berupa aib dan kekurangan, maka akan diambil, dihapuskan berkah dari jual beli mereka berdua. Ayyuhat tajirul muslim, waffaqanillahu wa iyyakum. Wahai pedagang muslim, semoga kita selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala.
khutbah kali ini membicarakan hal-hal yang diharamkan bagi pedagang muslim untuk melakukannya. Yang pertama, diharamkan bagi pedagang muslim untuk bersumpah demi agar terjual barang dagangannya. Dan diharamkan banyak-banyak bersumpah agar terjual berdagangannya, apalagi sumpahnya tersebut adalah sumpah yang palsu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-halifu munfiqatun lis-sil'ati wa mumhiqatun lil barakati." Bersumpah memang akan menjual barang dagangan. Bersumpah memang akan melahirkan barang dagangan, akan tetapi menghancurkan berkah dari dagangan tersebut. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk seorang pedagang memperbanyak sumpahnya di dalam perdagangannya demi terjual barang dagangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa kathratul halif, fa innahu tunfiqu thumma tumhiqu." Jauhilah kalian dalam perdagangan banyak-banyak bersumpah. Sesungguhnya dia akan menjual barang dagangan, melariskan barang dagangan, akan tetapi menghancurkan berkah dari perdagangan tersebut. Dan lebih berdosa lagi kalau seandainya dia bersumpah dengan sumpah palsu. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah." 3 orang yang tidak akan dibicarai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. "Wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim." Tidak akan dilihat oleh Allah kepada mereka, tidak disucikan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa, dan bagi mereka siksa yang pedih. Abu Dzar radhiyallahu anhu mendengar itu, "Wallahi khabu wa khasiru ya Rasulullah, man hum ya Rasulullah?" Demi Allah, sungguh mereka rugi dan malang wahai Rasulullah. Siapa mereka? Siapa mereka yang rugi dan malang tersebut wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-musbil wal mannan wal munfiqu sil'atahu bil halifil kadhib." Seorang yang memanjangkan pakaiannya dari 2 mata kaki, dan seorang yang mengungkit-ungkit pemberian dan hadiahnya, serta seorang yang menjual barang dagangannya dengan bersumpah-sumpah palsu agar laris barang dagangannya. Ayyuhat tajirul muslim rahimanillahu wa iyyakum. Wahai pedagang muslim, semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kedua yang sangat diharamkan bagi pedagang muslim untuk melakukannya adalah penipuan, pengoplosan, pemalsuan dengan segala macam bentuk penipuan. Seorang kontraktor menipu barang-barang yang ingin dijadikan bahan materialnya. Seorang yang membuat makanan menipu dalam pembuatan makanannya. Barang-barang yang akan atau mau basi dicampur dengan masakan-masakan yang baru agar bisa terjual kembali, dan segala macam bentuk penipuan, pemalsuan, pengoplosan, maka diharamkan bagi pedagang muslim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, "Marran Nabiy sallallahu alaihi wasallam ala subrati ta'amin fa adkhala yadahu fihi fanalat asabi'uhu balalan." Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang yang menjual tumpukan makanan. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan dan kue tersebut. Kemudian jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati ada basah, yaitu basi di bawah makanan tersebut. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada si penjual makanan, "Ma hadza ya sahibat ta'am?" Apa ini wahai penjual makanan? Lalu orang tersebut menjawab,
Asabathu sama ya Rasulullah, terkena air hujan makanan tersebut wahai Rasulullah sehingga menjadi basah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah pernyataan yang tegas yang harus diingat oleh setiap pedagang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afala ja'altahu fawqa at-ta'ami kay yarahu an-nas man ghasyana falaysa minni." Mengapa engkau tidak menjadikan makanan yang basah tadi di atas makanan agar orang-orang mengetahui ini makanan yang basah, ini makanan yang sudah basi, dan ini makanan yang baru. Barang siapa yang menipu kami maka bukan dari golonganku. Dalam riwayat yang lain, man ghasyana falaysa minni. Barang siapa yang menipu kami bukan dari golonganku. Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala mengatakan, maksud dari bukan golonganku adalah bukan orang yang mengerjakan sunnahku, bukan dari ajaran aku, bukan dari madhab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhat tajirul muslim, waffaqanillah wa iyyakum. Wahai pedagang muslim, semoga kita selalu diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang diharamkan atas seorang pedagang muslim untuk melakukannya adalah tidak menjelaskan di dalam barang jika terdapat aib ataupun kerusakan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu li ahadin an yabi'a syai'an illa bayyana ma fihi wa la yahillu liman 'alima dzalika illa bayyanahu." Tidak halal bagi seseorang yang menjual sesuatu dan di dalamnya ada sebuah aib kecuali dia harus menjelaskan kekurangan tersebut, dan tidak halal bagi yang mengetahuinya kecuali dia harus menerangkan aib tersebut. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslimi, la yahillu li muslimin idza ba'a bai'an min akhihi fihi 'aibun alla bayyanahu." Seorang muslim, saudara muslim yang lain, tidak halal bagi muslim apabila dia menjual barang di dalamnya ada aib, ada kekurangan, ada cacat, kecuali dia harus menjelaskan aib tersebut. Semua hadis tadi disahihkan oleh Imam Albani rahimahullahu ta'ala. Ayyuhat tajirul muslim, wahai pedagang muslim, semoga kita selalu diberikan rezeki yang berkah dan halal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yang selanjutnya yang diharamkan bagi pedagang muslim untuk melakukannya adalah melakukan praktek najas. Praktek najas adalah apabila seorang muslim mempunyai kawan sekongkol, dia dan kawannya tersebut sudah bersekongkol apabila ada pembeli yang ingin membeli di warungnya, di tokonya, di supermarketnya, maka kawan yang tadi datang berpura-pura sebagai pembeli untuk mengangkat barang, untuk mengangkat harga barang, sehingga si pembeli aslinya tertipu dan terzalimi karena membeli barang dengan harga yang mahal. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil najas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melarang praktek najas, yaitu mengangkat barang berpura-pura agar si pembeli asli tertipu dan terzalimi. Ayyuhat tajirul muslim, wahai pedagang muslim yang semoga selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hal selanjutnya yang diharamkan dan sangat-sangat banyak terjadi dan sungguh sangat disayangkan di tengah-tengah masyarakat muslim, yaitu mengurangi takaran dan timbangan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran dengan ayat yang sangat banyak. Di antaranya dalam surat Al-An'am, wa auful kaila wal mizana idza kiltum. Artinya, dan sempurnakanlah timbangan dan takaran jika kalian menimbang dan menakar. Dalam surat Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aqimul wazna wa la tukhsirul mizan. Dan
Dirikanlah timbangan dan janganlah mengurangi takaran. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang menunjukkan diharamkannya untuk mengurangi takaran dan timbangan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengancam orang yang mengurangi dan mengurangi takaran dan timbangan. Allah berfirman, "Wailun lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun." Siksa wail, yaitu lembah di dalam neraka jahanam yang sangat dalam, yang mana sangat panas. Apabila gunung-gunung dimasukkan ke dalam lembah tersebut, niscaya akan meleleh. Bagi siapa yang melakukan sifat tatfif, yaitu apabila dia menjadi penjual, dia mengurangi takaran dan timbangan. Apabila dia menjadi pembeli, dia meminta tambahan dari apa yang ditakar dan apa yang ditimbang. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah telah memperingatkan para sahabatnya tentang hal ini. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaral ansar, khamsun idza btulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna." 5 perkara. Jika kalian diuji dengan 5 perkara tersebut, dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari 5 perkara tersebut. Salah satu dari 5 perkara tersebut adalah walam tangqusul mikyal wal mizan illa ukhidhu bis-sinin wa jawris sultani alaihim wa syiddatil maunah. Tidaklah kalian mengurangi takaran dan timbangan kecuali kalian akan merasakan kepailitan, sulit hidup, barang-barang naik harganya, dan juga kezaliman dari para pemimpin yang menginginkan pemimpin yang saleh, yang menginginkan pemimpin yang adil. Maka wahai para pedagang, takarlah dan timbanglah timbangan dengan timbangan yang sempurna. Aqulu hadzal qaul wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal muslimun, ittaqullaha ta'ala fi sirri wal alan. Bertakwalah kepada Allah di dalam keramaian dan di dalam kesunyian. Ittaquhu haqqa taqwa. Bertakwalah kepadanya dengan sebenar-benar takwa. Ittaquhu tafuzu wa tas'adu wa tuflihu. Bertakwalah kepadanya, maka niscaya kalian akan mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan dan kemenangan. Ayyuhat tajirul muslim, wahai pedagang muslim, sungguh memakan harta yang haram dari hasil perdagangan yang haram akan mendatangkan keburukan-keburukan di dunia dan di akhirat. Keburukan dari makan harta yang haram, yaitu seseorang hartanya tersebut akan tidak mempunyai berkah, tidak bermanfaat, tidak diambil manfaatnya dari harta tersebut. Seperti firman Allah yang berbunyi dalam surah Al-Baqarah, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghancurkan harta riba dan akan menambahkan harta sedekah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menjelaskan maksud menghancurkan harta riba adalah harta tersebut tidak bermanfaat, harta tersebut akan hilang dari orang yang memilikinya. Kemudian maksud dan dampak buruk dari makan harta yang haram akibat berdagang dengan cara dagang yang haram adalah tidak dikabulkannya doa. Wahab bin Munabbih rahimahullahu taala mengatakan, man sarrahu an yastajiballahu lahu da'watahu falyutib ta'matahu. Barang siapa yang ingin Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doanya, maka hendaklah dia makan dari harta yang halal. Kemudian dampak buruk yang ketiga dari makan harta yang haram, bahwa daging yang tumbuh dari hasil harta-harta yang haram, tempatnya yang paling pantas untuk daging tersebut adalah di dalam neraka jahanam.
Sebagaimana perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang disebutkan dalam riwayat Imam Ibnu Hibban dan yang lainnya, "Man nabata lahmuhu minas suhti fannaru aula bih." Barang siapa yang dagingnya tumbuh dari harta yang haram, maka neraka adalah tempat yang paling cocok. Maka kaum muslim, berdaganglah dengan amanah dan jujur, yang akhirnya kita akan mendapatkan harta yang halal dan berkah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.